Kantor Barcelona digerebek Satuan Polisi Catalunya hari Senin yang lalu. Penggerebekan ini dilakukan terkait skandal Barcagate yang dilakukan oleh manajemen Blaugrana. Selain berita tersebut, masih banyak berita lain di Cetak Gol Harian kali ini. Jadi, tonton selengkapnya. Penangkapan Josep Bartomeu pada Senin lalu dikarenakan adanya skandal Barcagate. Apa yang dimaksud dengan Barcagate? Kantor Barcelona digerebek Kesatuan Polisi Catalunya Mossos di Esquadra pada hari Senin yang lalu. Penggerebekan ini dilakukan terkait dengan skandal Barcagate yang dilakukan oleh manajemen Blaugrana. Salah satunya termasuk mantan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu. Selain Bartomeu, ada CEO Barcelona Oscar Grau dan Kepala Bagian Legal Roman Gomez Ponti. Menjadi banyak pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Barcagate? Jadi Barcagate merupakan sebuah skandal yang sudah lama melibatkan jajaran petinggi Barcelona di era Bartomeu. Sang mantan presiden klub diduga melakukan kampanye kotor terhadap para pemain dan mantan pemain yang kritis terhadap kebijakan klub. Lionel Messi, Gerard Pique, dan Pep Guardiola jadi sasaran kampanye kotor dari Bartomeu dan kawan-kawan. Barcelona juga diduga menyewa sebuah agensi bernama i3 Venture untuk mengarang cerita negatif tentang mereka yang mengkritik Barcelona. Nantinya cerita tersebut akan disebar lewat sosial media. Investigasi dari Barcagate ini sudah dimulai sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Investigasi ini diadakan karena mendapatkan aduan dari kelompok fans Barcelona. Saat itu, fans mencurigai klub diam-diam membayar i3 Venture bahkan sejak tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk menciptakan image positif bagi Bartomeu di media sosial. Sempat dibantah pihak klub, kepolisian gak menyerah dan melanjutkan penyelidikannya. Kantor Barcelona juga digeledah sejak bulan Juni 2020 yang lalu. Sekarang semuanya mulai terbongkar. Manchester City menunjukkan dominasinya dengan berhasil unggul telak 4-1 atas Wolverhampton. Memasuki pekan ke-27 Premier League, Manchester City menjamu Wolverhampton Wanderers dini hari tadi di Stadion Etihad. Pada laga ini, The Citizen kembali unggul telak dengan skor 4-1. 3 gol tercatat di papan skor diciptakan oleh 2 gol dari Gabriel Jesus dan 1 gol dari Riyad Mahrez. Sementara 1 gol lainnya merupakan gol bunuh diri dari pemain Wolves, Leander De Donker. Dalam kemenangan ini, Manchester City mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 28 laga di semua kompetisi. Menyamai rekor mereka pada 28 laga antara bulan April sampai Desember 2017 yang lalu. Juventus berhasil mengamankan 3 poin setelah menaklukkan Spezia dengan skor telak 3-0. Serie A sudah memasuki pekan ke-24. Dini hari tadi giliran Juventus yang menjamu tim papan bawah Serie A yakni Spezia. Pada laga ini Bianconeri menutupnya dengan skor telak 3-0. 3 gol yang tercipta masing-masing dilesakan Alvaro Morata, Federico Chiesa, dan Cristiano Ronaldo. Sementara Spezia bahkan cuma mengancam gawang Juventus sebanyak 1 kali. Dalam laga ini, Cristiano Ronaldo resmi merampungkan 600 pertandingan Liga di sepanjang karirnya. Ronaldo juga jadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 20 gol dalam 12 musim terakhir di 5 liga besar Eropa. Jadi tumbal kemenangan AS Roma sebelumnya, Zlatan Ibrahimovic gagal reuni dengan Manchester United di babak 16 besar Liga Eropa mendatang. Ibrahimovic akan absen pada laga melawan Manchester United yang akan datang. Dirinya tak dapat bermain karena mengalami cedera ketika menghadapi AS Roma. Cedera itu memaksa Ibrahimovic harus menepi selama 10 hari ke depan. Selain absen melawan Manchester United, Ibrahimovic juga akan absen melawan Udinese, Hellas Verona, dan Napoli. Kalau sembuh lebih cepat, Ibrahimovic bisa bertanding melawan Red Devils pada leg keduanya. Walaupun gak nyetak gol dan assist ke gawang Leicester City, Granit Xhaka tetap jadi pemain penting sekaligus jadi contoh untuk pemain Arsenal lainnya. Granit Xhaka seakan menjelma jadi pemain yang berbeda di bawah asuhan Mikel Arteta.
Kini Granit Xhaka jadi salah satu pemain terpenting di dalam skuad The Gunners. Xhaka berperan sangat penting untuk menjaga alur permainan Arsenal. Pergerakannya di lini tengah mempengaruhi permainan tim meriam London secara menyeluruh. Arteta mengakui Granit Xhaka yang sekarang sudah berkembang pesat dibandingkan Xhaka yang terdahulu. Sekarang Granit Xhaka adalah contoh untuk pemain-pemain lain, khususnya soal dedikasi dan kerja keras di atas lapangan. Berjuang untuk masuk skuad utama Tottenham Hotspur, Dele Alli malah dibuat patah hati oleh pacarnya. Dele Alli sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Tottenham Hotspur. Namun perjuangannya dilukai oleh hubungannya dengan Ruby May yang sudah bersama sejak 2016 yang lalu. Hubungan yang sudah dijalin selama lebih dari 4 tahun ini harus kandas di tengah jalan. Belum pasti apa alasan mereka berpisah, tapi beredar kabar kalau keduanya saling berseteru dalam 1 tahun terakhir. Padahal keduanya merupakan pasangan yang terkenal harmonis. Walaupun patah hati, Dele Alli harus mengesampingkan dan fokus pada pertandingan dan pekerjaannya sebagai pesepak bola. Kemenangan atas Sheffield United membawa Liverpool raih golnya yang ke-7.000 di Liga Inggris. Setelah memenangkan pertandingan melawan Sheffield hari Senin yang lalu, Liverpool berhasil memutus tren negatifnya. Sebelumnya, skuad The Reds menelan 4 kekalahan secara berturut-turut. Sementara pada laga melawan Sheffield, Curtis Jones dan Keane Bryan mempersembahkan 3 poin bagi Liverpool. Selain menang, The Reds juga mencatatkan pencapaian lain yakni gol ke-7.000-nya di pentas Liga Inggris. Catatan ini menempatkan Liverpool sebagai tim kedua yang mencapainya. Di posisi pertama ada rival satu kota mereka, Everton, yang sudah meraih 7.108 gol. Bintang Liverpool Mohamed Salah berpeluang masuk skuad Mesir U23 di Olimpiade Tokyo 2021 mendatang. Pelatih Mesir Shawki Garib mengkonfirmasi kalau Mohamed Salah akan jadi bagian dari tim Mesir U23 yang akan berlaga di Olimpiade Tokyo 2021 mendatang. Hal ini tentu akan menciptakan ketegangan antara Liverpool dan Mesir. Apalagi Mesir juga belum melakukan pembicaraan terkait hal ini. Garib mengatakan dia akan mengadakan pembicaraan dengan Liverpool pada akhir bulan Maret nanti. Seandainya Salah resmi bergabung dengan skuad Mesir di Olimpiade, maka Salah akan absen dalam sejumlah pertandingan pramusim.